Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amila. Saya dari kelas 2A program studi D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan fungsi hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, yaitu manusia, yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, yaitu perbuatan. Dengan adanya hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan muamalah ghairu mahdah. Yang pertama yaitu ibadah mahdah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti zakat, sholat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak ditambah-tambahkan maupun dikurang-kurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadah. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam melaksanakan hukumnya. Yang kedua yaitu muamalah ghairu mahdah. Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Selanjutnya, bagian hukum Islam. Yang pertama, munakahat. Munakahat adalah hukum yang mengatur suatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu wirasah. Wirasah adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan, dan cara pembagian warisan. Yang ketiga ada muamalat, hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perseikatan, dan lain-lain. Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindakan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun dalam jarimah ta'jir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukuman ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang kelima yaitu ada al-hakam al-sultaniyah, adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Syiar adalah hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dengan negara lain. Muhasamat yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara yaitu ada al-hakam asyaksiyah, yaitu hukum perorangan, al-hakam al-madiyah yaitu hukum kebendaan, ada al-hakam al-murafat yaitu hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha. Yang keempat ada al-hakam al-dusturiyah yaitu hukum tata negara. Yang kelima ada al-hakam ad-dauliyah, hukum internasional. Yang keenam ada al-hakam al-iktis hadiah wa al-maliyah yaitu hukum ekonomi dan keuangan. Tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sumber hukum Islam. Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir, yang berarti wadah ditemukan dan ditimbahnya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijma dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.
yaitu pertama ada fungsi ibadah. Dalam Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini, fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Fungsi am-makruf, nahi mungkar, perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga yaitu ada fungsi jawajir, penjeraan. Ada sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat. Dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Yang keempat yaitu fungsi ta'jim wa islah al-ummah, organisasi dan rehabilitas masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakutkan masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitas dan perorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang saya bacakan tadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat, dan menjaga ketertiban keturunan manusia, serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk keselamatan hidup umat manusia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.